Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa berbahaya yang berasal dari hidrometeorologi terus memicu terjadinya kerusakan dan korban jiwa. Bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim seperti banjir bandang dan kekeringan telah menimbulkan banyak dampak yang luar biasa pada kehidupan manusia. Hujan lebat berhari-hari di Cina telah menimbulkan banjir luar biasa dan merusak infrastruktur seperti kereta api bawah tanah, bendungan, tepian sungai, dan tanah longsor. Bencana serupa juga terjadi di India dengan memakan korban jiwa dan infrastruktur yang sangat besar. Banjir besar yang terjadi di Cina dan India menjadi peringatan bagi semua negara di dunia bahwa perubahan iklim telah menjadi ancaman besar bagi kehidupan umat manusia. Kendati dunia masih dihantui oleh keganasan COVID-19, namun masalah perubahan iklim jangan lantas diabaikan, apalagi kita sepelekan. Keduanya sama-sama dapat memicu kematian massal. Perubahan iklim telah menjadi ancaman yang terus berkembang dan bersifat multidimensional karena banyaknya aktor melalui implementasi sistem energi, transportasi, pertanian, dan penggunaan sumber daya manusia. Karenanya, tanpa disadari, dampak perubahan iklim berpotensi menggoyahkan kehidupan manusia pada semua tingkatan. Perlu kerjasama internasional untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam paradigma pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencukupinya. Perubahan iklim karena sifatnya lintas batas telah menjadi masalah global yang memerlukan upaya bersama untuk pemecahannya. Oleh karena itu, negara-negara maju perlu memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki lingkungan hidup, sebab mereka yang mempunyai andil terbesar atas kerusakan lingkungan dan eksploitasi lingkungan. Kerjasama internasional dilakukan tidak hanya oleh negara, tetapi juga oleh entitas kolektif seperti perusahaan, partai politik, organisasi etnis, ataupun kepentingan lainnya untuk tujuan yang sama, yaitu memerangi masalah lingkungan global atau masalah iklim. Sebagai anggota G20, Indonesia dapat menginisiasi agar negara-negara anggota G20 yang memimpin dalam memperkuat kemitraan global untuk merancang strategi dan berkontribusi dalam mengatasi tantangan lingkungan dan iklim global. Di luar negara-negara G20, Indonesia perlu terus mendorong realisasi komitmen negara-negara di dunia untuk mengambil peran lebih dalam pengendalian perubahan iklim. Kerjasama internasional dalam menanggulangi dampak perubahan iklim harus terus diupayakan, meskipun tidak ada otoritas dunia yang dapat mendikte sebuah negara tentang apa yang harus dilakukan. Perubahan iklim merupakan masalah lintas batas negara karena emisi yang dihasilkan sering mempengaruhi negara lain, serta lingkungan global. Secara ekonomis, setiap negara pencemar diuntungkan dengan menggunakan lingkungan global sebagai wadah emisi, tetapi pada saat yang sama juga merusak lingkungan global. Oleh karena itu, masalah eksternalitas internasional muncul yang hanya dapat diselesaikan dengan kesepakatan sukarela di antara negara-negara yang berdaulat. Negara-negara maju yang paling banyak merusak lingkungan seharusnya berinisiatif membentuk kerjasama mempercepat pengurangan emisi karbon. Upaya seperti ini dilakukan sebagai bentuk keadilan mereka terhadap negara berkembang yang merasakan dampak dari perubahan iklim yang lebih parah lagi. Sebagai negara yang juga terdampak dan sekaligus sebagai anggota G20, Indonesia dapat menginisiasi negara-negara G20 untuk memulai pengurangan emisi karbon. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nomor semua di scroll lagi?